Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Pagi hari ini kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di majelis taklim ini di Masjid As-Salam Sukodono, Lumajang. Apa yang kita niatkan dari rumah untuk hadir di sini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan yang baik sebagai amal soleh. Samping sholat subuh berjamaah, kita bisa silaturahmi bersama, bisa mengikuti taklim untuk menambah ilmu, terutama ilmu agama kita, dan memanfaatkan subuh sebenarnya di beberapa masjid yang bisa kita baca atau kita ketahui melalui medsos. Banyak gerakan-gerakan subuh sekarang ya. Ada istilah gerakan jamaah dari jamaah, ada gerakan apa niku sedekah subuh, apa gerakan apa infak subuh, dan ada gerakan seperti yang dilakukan sekarang ini oleh Ustadz Satsari dan kawan-kawan, gerakan Jum'ah Berkah. Jum'ah Berkah. Apalagi Jum'ah Berkahnya diteruskan dari bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan subuh, saya kira nilainya menjadi sangat luar biasa. Harapannya semua memang menjadi bagian amal soleh. Allah akan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Oleh masyarakat atau umat Islam di Indonesia, bulan Rabiul Awal menjadi momentum untuk menyelenggarakan banyak kegiatan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sing paling penting niku nggih
derek uswah hasanah, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyampaikan di suatu majelis taklim memperingati lahirnya Nabi Muhammad itu sama artinya dengan memperingati kelahiran anak yatim. Dan salah satu sebutan yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan Abul Yatama, bapaknya para anak yatim. Terus saya mengambil kesimpulan sederhana, memperingati kelahiran Nabi Muhammad karena identik dengan kelahirannya anak yatim, maka salah satu kegiatannya yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyantuni anak yatim. Nek murutan bagi-bagi berkat mawon. Nah niku berarti kurang afdal nek boten wonten kegiatannya menyantuni anak yatim. Nah saya ketemu beliau terus saya tanya, materinya apa Ustadz? Ya tidak jauh dari seputar mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti saya punya agenda ke Guci Alit Pak ya, jadi saya juga tidak bisa berpanjang kalam. Ya. Nanti buatan ikut sarapan ini. Baik, untuk mempermudah bahasan ada 3 bagian penting yang betul-betul harus kita perhatikan. Kebetulan huruf awalnya itu huruf A semua. A yang pertama adalah akidah. A yang kedua adalah amal soleh. A yang ketiga adalah akhlakul karimah. Niku nek kangge napa niku ilmuwan sing kemudian kepengin memberi lambang simbol yang lebih menarik, dibuatlah garis segitiga. Garis segitiga. Atau bahasa lain dibuat piramida. Piramida ini kan gambar segitiga. Terserah jenengan mau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Sing teng pucuk niku titik di atas itu adalah bagian dari akidah. Sedangkan yang di bawah itu adalah amal soleh, bisa ditempatkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, terserah, diwalak-walik angsal mawon. Amal soleh kali akhlakul karimah. Nah tadi di ayat Al-Quran kita kutip bagian akhir surat Al-Baqarah niku menjelaskan akidah kita semua dimulai dari akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab, kepada Rasul, dan menyangkut rukun Islam yang lain. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Ini dimulai dari amana billah. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harus betul-betul dimantapkan, dikuatkan, dikokohkan akidah ini. Kalau dilambangkan tubuh kita, akidah itu adalah roh. Amal dan akhlaknya itu adalah tubuh kita. Tubuh kita ini misalnya laki-laki guanteng, guagah, gede, nopo kulite mulus, ngaten nggih, akan menjadi tidak bermakna kalau tidak ada rohnya. Nek rohe niku mboten wonten, sak gagah-gagahe tiyang,
sak hebat-hebatnya kita kaum laki-laki menjadi tidak akan bermakna. Dianggap mati kan gitu. Dianggap mati. Ini pirang dina ngoten kon ambune mboten karo-karo. Batang nggih. Terus nih tiang-tiang riyin niku zaman kuno-kuno niku terus dadi napa niku Pak sing memedi niku Pak nggih. Orang sebut Gondorwo, ana sing menyebut daerah kulon niku Jrangkom ngene nggih. Atau seteman-teman dengan seperti itulah. Nah itu kalau diibaratkan seperti tubuh. Tapi kalau ada rohnya, maka diri kita ini akan menjadi sangat berharga, dimuliakan, dihormati, dan lain seterusnya. Maka Imam Syafi'i dan para ulama-ulama itu begitu sangat mendorong kepada kita supaya punya akidah yang sangat kuat dalam tubuh kita ini. Kalau diibaratkan pohon, akidah itu adalah akarnya. Dan akarnya itu yang menghujam ke dalam tanah. Ketika diterpa angin sekuat apapun, angin itu, kalau akar tanahnya itu betul-betul menghujam ke dalam tanah, nah pohon itu akan bisa bertahan. Pohon itu akan tetap kokoh berdiri. Itu di Al-Quran itu diumpamakan seperti kasajaratin toyibatin asluha sabitun fil ardi. Asluha akarnya itu sabitun, kokoh kuat menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan ranting-ranting pohonnya dahan-dahannya menjulang ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulahin, dan pohon yang baik, sajarah yang thayyibah itu memberi panen, yang panennya itu tidak mengenal musim, Pak. Tu'ti ukulaha kulahin. Nah, kula jenengan sedaya niku nek akidahnya kuat, itu bisa diumpamakan seperti kasajaratin thayyibatin niku wae. Pondasi akidah kita kuat, kemudian batang pohon rantingnya menjulang ke angkasa, pohonnya itu panennya itu tidak kenal musim, panen terus, Pak. Nah, orang Islam itu kalau akidahnya bagus, amalnya itu pasti akan memberi manfaat, dan manfaatnya itu tidak mengenal waktu, gitu. Subuh nggih sampun bisa memberi panen kepada masyarakat. Yang tadi kita sebut ada gerakan infak subuh, ngoten niku nggih. Kemudian niki musime WA nggih, musime YouTube jenengan klik nonton gerakan infak subuh. Wah niku kali ustadz-ustadz itu sampun diuraikan betapa hikmahnya, betapa keajaibannya infak subuh. Umat Islam kalau akidahnya sudah sangat kuat, ini kok pasti dari dirinya akan memberikan manfaat yang kita sebut dengan multi manfaat. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan harta bendanya, dan dengan berbagai macam cara, tu'ti ukulaha kullahin. Bapak Ibu yang kami hormati, akidah yang paling utama adalah akidah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat napa niki Yasin nggih, sing sudah sangat mendarah daging, yang kita semua insya Allah sudah hafal. Kula nejak Yasinan ngoten niku nek bareng-bareng kok hafal nggih. Nek kon maca dhewe ngoten kok mara ngleyor nak.
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hada siratum mustaqim. Jadi sudah beri peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anibuduni, yang paling pokok itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian patut disebut sebagai Abdullah. Wa anibuduni, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi Abdullah, hambanya Allah yang hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Pak sinten jenengan pirsa nggih Pak Nur Khalis, wakil ketua riyen nggih, wakil ketua PCM, PWM. Saya kapan hari ke Surabaya, terus oleh tuan rumahnya teman di Surabaya diceritani, Pak Nur Khalis sekarang kondisinya agak kurang prima, agak kurang bagus. Padahal beliau kalau ceramah itu seneng, bukunya banyak, yang beberapa buku saya beli karena uraiannya bagus. Salah satunya uraian dari beliau, kalau orang sudah menjadi Abdullah, maka tidak akan bergeser menjadi abdun-abdun yang lain. Tidak menjadi, mohon maaf, Abdul Butun. Nah, wong sing suweneng gedhekno weteng. Mohon maaf Pak nggih. Maksudnya niku mboten wetenge sing gedhe, pancene wetenge sing gedhe niku nggih mboten sae. Tidak napa niki rakus dengan urusan dunia, kira-kira ngoten iki maknanya. Mangan tok nggih. Kula kadang-kadang nggih weteng kula rada gedhe, Pak. Kadang moro-moro ilang dhewe, Pak. Bisa ajaib. Kecuali ibu-ibu nggih wetenge gedhe nggih boten napa-napa. Tidak menjadi Abdul Kursi. Nah, kursi ini kan bahasa Arab nggih. Al-kursiyu berarti kursi. Abdul Kursi berarti rebutan mencari kursi. Niki Pak Prabowo melantik, memberhentikan dan melantik menteri baru. Kula mboten pantas remen ngrasani politik nih, wedi kebablas. Tidak menjadi Abdul Kursi, hambanya kursi yang memperebutkan kursi kekuasaan. Dan kursi itu juga dijadikan sebagai lambang hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kekuasaannya luas menguasai dunia dan langit-langit. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Bayangkan seperti itu. Jadilah Abdullah, hamba Allah, jangan sampai menjadi Abdul Butun, Abdul Kursi. Dan yang sangat betul-betul diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Yasin yang tadi kita baca, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Jangan sampai menjadi abdus syaitan, menyembah kepada setan. Menyembah kepada setan. Balik-balik saat ini pun musime napa nih medsos nggih. Jenengan klik ngoten mawon, penyembah setan. Di Indonesia banyak aliran yang sudah menjalankan kegiatan di rumah ibadah, tapi isinya itu menyembah setan. Bahkan ada ritual-ritualnya, kalau kita ngikuti kebenarannya awalam, kita tidak tahu. Sampai ada yang testimoni nih, mantan dukun nih. Ritualnya itu harus makan bayi hasil aborsi. Menyembah setan.
Jadi di suatu tempat ibadah, saya tidak mendiskreditkan satu ibadah, tempat ibadah tertentu. Di situ yang datang boleh berhubungan seks dengan siapa saja, sampai perempuannya itu ada yang hamil, nanti digugurkan, kemudian dinikmati. Naudzubillah. Ada seorang mantan dukun kalau nggak salah di testimoni ini, supaya sakti, supaya sakti, dukunnya itu harus minum darah haid dan makan bayi hasil aborsi. Wow, niku tambah sakti. Masya Allah. Wala ta'budu syaitan, jangan engkau sampai menyembah kepada syaitan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang sangat nyata. Nah, kita semua berharap menjadi hamba-hamba Allah, manusia yang dirindukan surga. Saya punya buku kecil nih, manusia yang dirindukan surga. Salah satu syarat paling utama, akidahnya harus betul-betul bersih, tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Firman Allah, ayat yang mungkin bisa kita jadikan salah satu dasar, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusyrik. Nah, ini kita garis bawahi, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Lajeng di kitab tauhid itu dibagi akidah itu menjadi tiga. Tauhid menjadi tiga, kan nggih. Insyaallah jenengan pun sampun pirsa. Tauhid yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Hanya menyembah satu-satunya yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa taala menjadi ilahi kita. Menjadi ilahina, menjadi Tuhan kita satu-satunya. Itu tauhid uluhiyah. Yang kedua punya namanya tauhid rububiyah. Menempatkan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Tuhan yang memberi umur dalam batas tertentu kepada kita, Tuhan yang akan mematikan kita, Tuhan yang memberi fasilitas kita di jagat raya ini, Tuhan yang akan mengakhiri kehidupan di atas dunia ini sampai besok kita ketemu di akhir. Itu tauhid rububiyah. Ditambah di keterangan itu ada namanya tauhid sifat wa asma. Percaya terhadap nama-nama baiknya Allah, sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun wawwul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Di taklim-taklim majelis tertentu sebelum dimulai itu diajak ngapalno asmaul husna. Pak Ustadz Satsari misalnya yang mengajak melafadzkan asmaul husna. Nah, supaya lebih enak itu wonten lagune biasanya. Di Polres itu biasanya hari Kamis pagi. Itu sebelum mulai pengajian taklim Kamis pagi. Nah, semua yang hadir biasanya unsur Polres, unsur Kodim, unsur batalion, Satpol PP ngumpul jadi satu, diajak mendendangkan Asmaul Husna. Luar biasa.
Ini kita buatan kebablas lagi. Diteruskan bagian yang kedua. Dari akidah tadi, akidah terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteruskan dengan amal soleh. Sebab akidah niku nggih yang antara lain menyangkut rukun iman yang 5. Niku mungkin Allah dan Rasulnya sudah memahami kita. Ini disebut 5 niku kan kakean gitu. Kadang-kadang hanya disebut 2 saja. Maka dalam teks hadis-hadis biasanya untuk mendorong orang untuk beramal soleh dimulai dengan ungkapan akidah dulu, tapi tidak sampai 5 bagian, cukup 2 saja. Itu sudah bisa memotivasi kita, menghasung kita supaya bisa melakukan amal kebaikan. Misalnya hadis yang sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Misalnya begitu. Jadi untuk bisa beramal memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, itu dimulai dulu dengan berangkat dari akidah yang benar. Tidak usah disebut 5, tidak usah disebut 6, tapi maksudnya itu sudah menyangkut 6. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu dan seterusnya. Nah, karena itu berangkat dari akidah tadi, Allah menghendaki seperti kasajaratin thayyibatin tadi, mendorong kepada kita untuk beramal soleh, yang amal soleh itu menjadi bagian dari buah panen pada diri kita masing-masing. Jadi ini ono wong kok ngaku orang muslim tapi kok ndak ono manfaatnya sama sekali, zero manfaat, atau bahasa lain itu manfaatnya zong, kosong, ndak ada manfaatnya sama sekali. Nah, dia belum mengamalkan bagian dari tetesannya akidah tadi. Karena dari akidah itu akan mendorong kita untuk memberi manfaat. Mendorong kita untuk memberi manfaat. Ini surat napa niki? Surat Nahl nggih. Man amila sholihan nggih. Kemarin oleh Pak Sinten, Ketua PDM saking Pasuruan, disampaikan di perguruan sana. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sinten mawon sing mau beramal soleh, memberi manfaat nyata ya, dari dirinya untuk yang lain, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan dihidupkan Allah dalam keadaan thayyibah. Ini bisa berlaku di atas dunia ini, juga bisa lebih-lebih berlaku di akhirat. Hayatan thayyibah makna puncaknya adalah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan diberi balasan ahsan yang paling bagus. Maka kita ya tidak boleh menjadi orang yang tadi zero manfaat lagi. Tidak boleh menjadi orang yang zero manfaat. Harus bisa memberi manfaat. Mboten usah diukur besarnya Pak ya. Tapi yang penting adalah memberikan manfaat. Hadis-hadis yang ringan kadang-kadang memotivasi kita, Pak. Meskipun hanya sebutir kurma, memberi manfaat yang luar biasa. Konon ada dalam cerita-cerita kitab-kitab kuning yang dulu lagi, memberi manfaat yang ringan.
ada binatang, ngoten nggih. Binatang yang menurut kita tidak berkenan, itu tidak langsung dibunuh, ngoten nggih. Bahkan ada diceritakan masuk surga lantaran memberi minum anjing. Ada masuk surga karena membiarkan ada lalat minum tintanya. Nama niku Imam Ghazali katanya begitu ceritanya. Jenengan nek teng jeding terus wonten kecoa, glempang. Kira-kira diapakan? Paling digubopok nang mati. Niku nek jenengan mantun glempang napa tangan kalau sikile ngeten-ngeten niku terus jenengan pungkerepno meneh terus kecoaknya bisa lari atau terbang. Oleh itu cuma mboten pireng mawon. Matur suwun Ustaz Satsari kalian dongakno Ustaz Satsari. Mudah-mudahan istrinya sama dzurriyyahnya jadi bagian dari keluarga sakinah. Nama Pak Satari, Pak Satria. Kalau nek bergaul kali Ustaz Satsari mesti ketularan mau mulai. Wonten tiyang dicokot kali semut ngoten nggih. Niku nek bangkelnya luar biasa. Mundut obor api niku lho Pak. Rumahnya dibom ngoten niku ya Allah. Lihat kerapan sapi ngoten nggih. Kula niku mboten tega lihat kerapan sapi. Pitik. Dulu di zaman dulu kan kendaraannya itu napa Pak? Kendaraan napa? Sing digeret kali sapi niku napa? Pegon atau kuda lah ya, ada narik dokar ngoten iki. Nah sapinya itu biasanya dipecuti Pak, pecuti. Padahal sapi niku napa nek jalan niku kok ngeten-ngeten ya. Nek jalan kula riyen mboten menemukan jawabannya. Jawabannya maca tulisan NH Ainun Najib. Ternyata sapi jalan ini kali maos istighfar to Pak. Astagfirullah. Niku dipecuti kali numpai ana kuda niku sing sapi niku Pak. Sapi ini dipecuti padahal sapi ini itu astagfirullah. Astagfirullah. Tambah adoh melakukan sapi, tambah kuatah maos istighfarnya nih. Sungkan datang ini kali sapi, ya Allah sepanjang jalan istighfar mau. Tapi niku menurut MH itu Najib, nopo estu ngoten nggih Allah. Tapi nopo nek jaran kok manggut-manggut nggih. Kok mboten ngeten-ngeten nggih. Mboten kilo-kilo istighfar jaran kok mantuk-mantuk. Napa menapa hiburan jaran napa nih Pak? Mesti mantuk-mantuk nggih. Niku saya sanjange MH Ainun Najib mau se tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah. Pecuti kali hiburan jaran kencang ini. Jarane niku alhamdulillah. Nggih terusna. Nggih. Jadi Masya Allah seluruh bagian tubuh kita, lesan, meripat, hati, tangan, kaki itu sebenarnya semuanya bisa melahirkan amal soleh. Dan kalau amal soleh itu sudah kita lakukan, itu yang akan menjadi sangu kita, menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Man amilan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun
Malanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bagian terakhir nih, akhlak. Nah, ini yang kita contoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung momentumnya niki memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng kitab-kitab ngoten niku sampun dijelaskan. Bagaimanakah seharusnya akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tingali teng napa Google lajeng kula foto niki. Bagaimana seharusnya kita berakhlak kepada Nabi kita. Pertama adalah memuliakan, mengagungkan nama beliau. Kalau Nabi yang lain disebut dengan alaihi salam, khusus Kanjeng Nabi kita disebut dengan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan. Ini khilafiyah. Sebagian ada yang mengharuskan karena untuk mengagungkan Kanjeng Nabi ditambah dengan kalimat sayyidina. Teng Muhammadiyah mboten pantosa dibiasakan. Saya pribadi kalau di luar sholat melafadzkan kalimat sayyidina oke saja. Tapi dalam tahiyat, nah niku saya tidak pernah menggunakan sayyidina. Murni seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu kalau di tahiyat saya menggunakan yang itu. Di luar karena mengagungkan ditambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Saya pernah lihat jam di Mekah itu Pak, jam yang besar. Sing nanti pindah haji napa umroh mesti kagum kali napa niku menara Masjidil Haram yang ada jamnya. Niku tulisannya dekatnya menara itu mesti berubah ganti-ganti. Pernah suatu saat ketika saya melihat ke atas ternyata ada bunyi kalimat Sayyidina Muhammad. Padahal mereka ini kan dijuluki Wahabi kan ngoten Pak nggih. Tapi ternyata di menaranya ada tulisannya Sayyidina. Kalau ini maringi pengajian teng majelis taklim orang-orang saudara kita Nahdi Mbak, Sayyidina kudu mantep. Mari kita menyampaikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak, kalau Nabi kita disebut kalimatnya, namanya, maka kita yang mendengarkan dianjurkan untuk menjawabnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjawab dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau alaihi salam. Itu sebagai bagian akhlak kepada Nabi kita. Nabi kita meskipun dijelek-jelekkan, dituduh dengan berbagai tuduhan, tidak mengurangi kehebatan nama beliau. Maka kita sebagai umatnya harus mengagungkan, memuliakan namanya. Yang kedua, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya insya Allah hafal sedaya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sholawat niku redaksi nih banyak macamnya. Ada yang sangat singkat, ada yang panjang. Kalau kita ikut di yasinan atau tahlilan, sholawatnya itu dengan berbagai macam redaksi. Saya pribadi meyakini bahwa sholawat terbaik itu adalah sholawat yang kita baca ketika sedang at-tahiyat. Karena murni dari sana, Pak. Mboten wonten tambahan-tambahan. Dan kita yakin yang sudah diajarkan itu yang paling bagus. Ini disebut dengan sholat napa niku? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saya meyakini, Pak. Jadi saya sholawatnya pakai terutama sholawat yang tadi kita baca itu. Yang ketiga, hadirin sekalian, akhlak kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat dan mengikuti syariatnya, atau diteruskan sekaligus ya Pak ya, taat dan mengikuti syariatnya, kemudian menghidupkan sunnahnya. Sunnah Kanjeng Nabi ini kan ada 3 macam ya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Mengamalkan sunnah qauliyahnya mawon niku masya Allah sepanjang hidup kita mungkin tidak bisa kita amalkan semuanya. Kula tumbas ditawani napa penjual kitab Kutubus Sittah niku nek dipajang teng rak niku sak menten ya. Tukune niku semangat, Pak. Mocone sing mboten semangat. Tukune semangat, buka kitabnya dibaca satu persatu niku yang mboten semangat. Mulai Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Kitabnya sak menten. Hargane waktu niku pinten 4 juta atau sekian. Saking semangat. Nah, teknologi modern memudahkan kepada kita nggak usah ngetokno duit sampai 4 juta. Laptop ini tuh diinstal Kutubus Sittah, ngoten mawon luar biasa. Gampang kan nih Pak, mocone sing berat nih Pak, mengamalkan qauliyah nih ya. Mengamalkan sunnah qauliyahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing gampang niku wonten buku niki mawon diamalno niku pun kita semua mungkin diacungi jempol, bukan hanya 1 jempol, 2 jempol. 165 kebiasaan Kanjeng Nabi. Hanya 165. Niku mawon diamalno niku masya Allah. Kita sudah patut dijempol 2 ngeten niki. Saking bagusnya. Niku kula riyen tumbas teng pundi teng Surabaya kalau tidak salah. Dulu Ustadz Hisam Al-Qadiri itu menawarkan buku 165 kebiasaan Kanjeng. Cara makan kita, cara tidur kita, cara kita mandi kita, cara menghormati keluarga kita, itu semua sudah diberikan contoh langsung dengan perbuatan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menganjurkan sponsor untuk beli buku ini gitu. Kalau dia bisa itu semua sunnah Kanjeng Nabi memang kita. Tapi kan kita punya keterbatasan.
Jadi ya sepengetahuan kita yang sudah kita pahami itu benar, sekuat kemampuan kita amalkan. Nah, itu bagian dari akhlak kita kepada kanjeng Nabi kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menghidupkan sunnah beliau. Mayyuti'illaha war rasula faqad faza fauzan adima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fauz, kemenangan dengan fauzan adima, kemenangan yang sangat besar. Wa ati'u wa war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menteladani akhlak beliau. Kalau tidak salah Ibunda Aisyah ya, kalau yang ditanya bagaimanakah gambarannya akhlak Rasulullah? Jawabannya singkat Pak, tapi Masya Allah luar biasa mendalamnya maknanya. Akhlakuhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Jadi kalau dibahasakan kita, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Karena kandungan akhlak di dalam Al-Quran itu diterapkan sepenuhnya oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau berjalan untuk kepentingan umatnya. Maka kalau disederhanakan, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran itu jumlahnya pinten ya, ayatnya ya, kuatan 6.000. Wonten sing gampang Pak, 6.666. Padahal kalau melajari kitab Ulumul Quran itu tidak ada satupun ulama yang menyatakan jumlah ayatnya itu 6.666. Niku guru agama supaya muridnya gampang mengingat, jadi angka 6 dijejer papat ngono wae. 6.666. Padahal sebagian besar ulama menyatakan jumlahnya 6.200, sekian. 6.200, sekian ayat Quran itu kalau kita ditanya berapa yang sudah jadi akhlak kita? Lah niku isin diambak Pak ya. Oh, isin diambak. Tulan ini termasuk kadang-kadang remen dengan huruf yang membuka surat. Ini teng kitab Ulumul Quran disebut dengan Fawatihus Suwar. Huruf-huruf yang menjadi pembuka surat. Ada yang menyebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong namanya. Yang maknanya, artinya itu hanya Allah saja yang tahu. Allahu a'lamu bimuradih. Allah saja yang lebih tahu. Ini sekaligus menjadi tantangan kepada orang-orang yang menentang Al-Quran. Awakmu tak kasih huruf, ngerti nggak awakmu tentang maknanya Al-Quran apa dalam bentuk potongan ayat? Maka para mufassir, orang-orang yang ahli tafsir, itu ada yang kadang menjelaskan maknanya seperti ini. Tapi oleh Allah kan tidak dijelaskan, maka kita bisa mengartikan sesuai dengan keinginan kita, asal dari yang kita maknai itu adalah berujung pada akhlakul karimah. Karena maknanya hanya Allah saja yang lebih tahu. Alif lam mim. Nah, itu ada yang mengartikan alif itu Allah, lamnya itu malaikat Jibril, mimnya itu Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang paling selamat panjangnya melafatkan kalimat Allahu a'lamu bimuradih. Allah saja yang lebih tahu. Sekarang mimnya diganti ro, alif lam ro. Itu ternyata alifnya itu bunyinya
kepanjangan dengan menurut ahli tafsir, Pak. Alifnya itu kepanjangan dari ana. Ana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ra-nya itu adalah kepanjangan dari kata Rahim. Ana Allah Ar-Rahim. Saya adalah Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau Ra-nya itu kita ambil, Ra itu kepanjangan dari kata Rahim, maka Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul dengan akhlakul Quran, maka dalam diri Rasul akan muncul sifat Rahim. Dan kita sebagai hambanya harus punya sifat Rahim juga. Mengkasih sayangi sesama saudara kita. Kalau kadang-kadang sambil niki bikin metafora, Pak, ya, metafora. Tapi sekedar gambaran metafora saja. Ada orang yang penampilannya itu Masya Allah kalau di sawang nih, buatan menyenangkan, Pak. Tapi hatinya ini tuh penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Maka orang menyebut dia tipenya seperti buah durian. Buah durian itu kan luarnya itu sangar, ya, sangar. Tapi hatinya ini kok lembutnya luar biasa. Bagi pecinta durian, wow, Masya Allah. Wonten nggih ngeten nggih tiyang ngeten nggih. Masya Allah. Garang. Menakutkan, tapi sebenarnya dia lembutnya luar biasa, bagusnya luar biasa. Kalau sahabat mungkin digambarkan seperti Umar bin Khattab, ngoten nggih. Sinten sing mboten takut kali Umar bin Khattab. Setan niku lho, nek lewat ketemu Umar bin Khattab langsung menyimpangnya, saking takutnya. Tapi hatinya Masya Allah luar biasa. Wonten sing sebaliknya, Pak. Penampilannya ya Allah luar biasa bagusnya. Kira-kira nek wong lanang bajune baju koko terus saya. Mboten Pak Woko niki Pak, koko. Penampilannya bila perlu pakai sorban ngoten nggih, ya Allah. Tapi hatinya Masya Allah, ngapunten, jahatnya luar biasa. Wonten ngeten nggih. Jenengan nanti ditipu kali kanca ki Mbak. Niku kata Pak Amin Rais itu di bukunya, buku kecilnya Pak Amin Rais itu disebut dengan manusia buah gedondong. Luarnya Masya Allah orang bisa tertipu, ya, hatinya nyerongot-nyerongot. Maka jangan, kata Pak Amin Rais, jangan punya hati gedondong. Lah sing bagus lahir dan batin kayak yang apa? Jenengan boleh memberi metafora dengan buah-buah tertentu. Saya memilih buah semangka yang tidak berbiji. Warna luarnya hijau, apalagi dilapi ngoten ya, terus digantung yang dijual ini beda-beda ngoten niku. Dibelah warnanya merah luar biasa. Lahir batin orang ini bagusnya luar biasa. Nah, kalau jenengan mungkin punya pengalaman berbeda-beda. Dibujui dulure nggih nate, dibujui koncone nggih nate, dibujui napa niku saniki sing sedang ngetren bisnis online ngoten nggih. Contone karo barang ini mboten padha. Terus Pak Ajis nggih, Pak Ajis biasanya mriki nggih salat iki. Cerita teng pulau, kepencut onderdil mobil teng internet. Nah, harganya murah, yang mestinya harganya jutaan, niku hanya berapa. Akhirnya kepencut, karena kepencut akhirnya beli. Ternyata yang dikirim kunci Inggris. Mahasiswa saya ini gimana? Kepencut teng internet jas. Jas niku kan paling enggak nggih pun pinten niku 250 napa sampai 500 lah ngoten.
Akhirnya beli. Yang datang Pak? Jasudan. Maka ketika ditanya, gimana Pak Yusuf hukumnya bisnis online? Ya tergantung kayak. Nek pas buju-bujui kata niku nggih jelas ini kok bertentangan dengan bisnis syariah. Tidak boleh bujuk, tidak boleh curang. Maka Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai sifatnya salah satunya adalah sir. Yang terakhir hadirin sekalian, yang kita contoh alat Rasulullah adalah mendakwakan syariatnya, diteruskan sekaligus sendiri lagi, dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya Rasulullah tidak panjang, hanya 23 tahun. Kalau belajar sejarah atau mungkin bisa baca di Sirah Nabawi Pak ya. Tapi hasilnya Masya Allah luar biasa. Al-Fatah ya, atau surat apa nih? An-Nasr, Idza Nasrullahi wal Fatah. Ujung dari perjuangan Rasulullah itu menjadikan orang masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Ini ada pertanyaan sederhana. Sepanjang jenengan gesang hidup sampun mengislamkan berapa orang? Padahal Rasulullah ini berbondong-bondong Pak ya. Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuknya Islam itu berbondong-bondong. Nah, kita sebagai umatnya menteladani Kanjeng Nabi, mendakwakan syariat Kanjeng Nabi sebagai penerus risalah Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan sederhana, pun nate mengislamkan orang berapa? Alhamdulillah boleh kepala KUA yang lagi saniki pun pensiun. Beberapa kali mengislamkan orang. Kebanyakan yang diislamkan itu perempuan-perempuan dari Bali. Sing kepencut kali tiang Lumajang. Lajeng sebelum menikah ke KUA dulu minta diislamkan. Kula nate teng Senduro diajak mengislamkan. Ada seorang anak perempuan yang belum dewasa, niku sering bergaul kali koncone teng musola. Lama-lama kepencut, kepengen mlebu Islam. Saya dihadirkan ke sana. Ibunya itu nunggui Pak pada saat kita syahadatkan. Ibunya lho boten kepencut belas. Niki teng Sukodonon, saya kedatangan perempuan berjilbab. Satu ibu-ibu dengan membawa dua anaknya berjilbab. Singkat kata Pak Yusuf, saya kesini mau pensyahadatan. Loh, jenengan dereng Islam dah? Nggih Pak, riyen kula Islam. Lajeng kawin kali non Muslim. Akhirnya saya murtad. Sampai punya anak dua perempuan ini. Nah sekarang sadar saya, kepengen balik Islam. Minta tolong saya disyahadatkan. Anaknya dua ini juga pakai jilbab. Alhamdulillah, urun. Sebelum pulang dia minta kepada saya, tolong dibantu doa Pak. Mudah-mudahan suami saya juga mau masuk Islam. Nah sekarang di mana tuh? Di luar Jawa Pak. Masih nunggui orang tuanya. Allah berkehendak orang tuanya, suaminya itu meninggal dunia. Nomor ini Pak Yusuf dan terus orang tuanya meninggal. Setelah meninggal suaminya diajak menghadap lagi ke KUA Sukodono minta disyahadatkan. Masya Allah, luar biasa. Yang asalnya murtad, dia bisa membawa suaminya masuk Islam, mendakwahkan. Nah dakwah kita itu ada dua. Dakwah menguatkan Islam saudara-saudara kita yang disebut dengan puritanisasi, memurnikan ajaran Islamnya. Yang kedua adalah islamisasi, mengajak orang yang belum Islam masuk ke dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan hadirin kita semua bisa menteladani
Nabi kita Muhammad SAW, bagian dari hidup beliau mana yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan besok dengan cara menteladani Kanjeng Nabi akan menolong kita dengan istilahnya memberikan syafaat kepada kita, syafaatul uzma, kita semua akan dimasukkan ke dalam surga sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Pun niki mawon ingkang saged disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Diingat-ingat Pak, wonten segitiga nopo sama sisi sama kaki nopo piramida untuk menggampangkan pemahaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.